Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasri Ali Subhi, jurusan Sistem Informasi semester 4 dengan NIM 2302021038. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tugas Ibu Ulan, yaitu tentang sistem informasi strategis dan sistem antar organisasi. Sistem informasi strategis adalah sistem strategis informasi yang digunakan untuk mendukung strategi organisasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Tujuan sistem informasi strategis yakni mendukung strategi bisnis jangka panjang, meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memberikan layanan bernilai tambah kepada pelanggan. Contoh sistem informasi strategis, contohnya adalah seperti e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, sistem CRM atau disebut juga Customer Relationship Management. Dan yang terakhir adalah sistem pemantauan rantai pasokan atau Supply Chain Monitoring. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya pendalaman tentang sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis terdapat hubungan antara strategi bisnis dan sistem informasi yang digunakan bukan hanya untuk efisiensi operasional, melainkan juga untuk sebagai alat strategis untuk menangkap peluang besar, menghadapi ancaman pesaing, mendukung inovasi produk atau jasa, dan juga sistem informasi ini bukan sekedar alat bantu kerja, melainkan alat perubahan dan inovasi bisnis. Organisasi yang sukses biasanya menjadikan teknologi informasi sebagai inti strategi mereka, bukan hanya pendukung teknis. Ciri-ciri sistem informasi strategis yaitu yang pertama membantu pengambilan keputusan strategis, yang kedua terintegrasi dengan proses bisnis utama, dan yang terakhir adalah menambah nilai tambah secara langsung ke organisasi. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi dalam organisasi. Peran sistem informasi dalam organisasi itu sendiri yaitu meningkatkan diferensiasi produk, menciptakan hambatan masuk bagi pesaing, mengurangi biaya operasional, dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya tentang resiko dan tantangan sistem informasi strategis. Tantangan sistem informasi strategis yaitu adalah ketergantungan kita terhadap teknologi informasi. Yang kedua, ancaman keamanan dan privasi. Dan yang ketiga, kebutuhan investasi besar di awal. Selanjutnya memasuki sistem antar organisasi atau disebut juga IOS, Interorganisational System, yakni adalah sistem informasi yang menghubungkan antara dua atau lebih organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama. Tujuan IOS itu sendiri yaitu meningkatkan kolaborasi antar perusahaan, mempercepat pertukaran data atau informasi, mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi biaya transaksi dan logistik, dan yang terakhir adalah contoh IOS. Contoh IOS adalah salah satunya EDI atau Electronic Data Interchange, pertukaran dokumen bisnis antar perusahaan, atau SCM atau biasa disebut Supply Chain Management. Selanjutnya penjelasan tentang manfaat IOS. Manfaat IOS yaitu integrasi proses antar organisasi, misalnya produsen ke supplier, respon cepat terhadap permintaan pasar, dan juga peningkatan efisiensi, komunikasi, dan operasional lintas perusahaan, memungkinkan pertukaran informasi secara real time antar perusahaan mitra, misalnya antara supplier, produsen, distributor, dan yang lainnya. Setelah itu meningkatkan sinkronisasi jadwal produksi, pengiriman, dan pemesanan.
Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas, tenaga kerja, dan juga waktu transaksi. Selanjutnya yaitu hubungan sistem informasi strategis dan juga interorganisasi strategis. Sistem atau biasa disebut dengan IOS. Ini keduanya mendukung pencapaian strategi bisnis. SIS bersifat internal dan strategis, sedangkan IOS bersifat eksternal dan kolaboratif. Banyak perusahaan membangun SIS berbasis IOS untuk memperkuat posisi mereka di dalam jaringan bisnis global. Di sini IOS sebagai pendukung strategi atau bagian dari SIS. IOS digunakan untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis seperti supplier, distributor, dan lain-lain yang dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan. Contohnya perusahaan yang menggunakan SIS berbasis IOS yaitu bisa merespon permintaan besar lebih cepat dibanding pesaing. Setelah itu kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan SIS dan juga IOS adalah sistem informasi strategis dan sistem antar organisasi tentunya sangat penting dalam era digital saat ini. SIS membantu organisasi bertahan dan unggul dalam persaingan, sedangkan IOS memperkuat kerjasama lintas perusahaan, keduanya menjadi fondasi dalam transformasi digital dan inovasi model bisnis modern. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.